Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pelajaran TIK ke-9 untuk melanjutkan bab yang minggu kemarin. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan materi TIK kelas 9. Kita lanjutkan langsung untuk mempersingkat waktu. Yang B, perangkat proses kemarin sampai modem dan saluran telepon. Sekarang kita lanjut B, perangkat proses. Nah ini perangkat proses itu ada dua, atau disebut juga CPU. Nah ini kalian tulis singkatan dari CPU di rumah, yaitu Central Processing Unit. CPU ini mengatur unit kendali dan unit aritmatika. Nah, di sini sudah dijelaskan di sini. CPU itu terdiri, ini prosesor ini berupa chip yang terdiri dari atas jutaan IC. Itu yang terbagi menjadi dua. Itu ada unit kendali atau control unit dan unit aritmatika atau ALU. Di sini unit aritmatika ini berfungsi untuk menghitung. Itu menghitung. Makanya di prosesor di komputer itu ada matematikanya. Nah, di sini dia untuk sebagai menghitung ya. Nah itu. Nah, sedangkan unit kendali ini untuk mengontrol perangkat-perangkat software yang dipasangkan. Itu. Ini ada contoh gambar prosesor ya, chip prosesor atau chip CPU. Ini ada Intel Pentium, ada AMD, itu ada IBM. Dan masih banyak lagi. Yang ke C yaitu memori. Nah, memori kemarin ada dua di peta konsep yang pertama yaitu ROM. Nah, ini ROM, ada ROM. Ini kalian catat di rumah. Ini kepanjangan dari ROM itu Read Only Memory. Nah, memori ini hanya berisi perintah yang hanya bisa dibaca oleh komputer saja dan bersifat permanen. Ini biasanya kalau ROM ini kalau di komputer itu disebut dengan mungkin memori BIOS ya, itu BIOS. Terus yang kedua RAM. Nah, ini RAM, Random Access Memory. Ini kalian tulis juga di rumah. Singkatan-singkatan ini mungkin nanti pada saat ulangan keluar, mungkin saja. Ini ada contoh RAM. Nah ini contoh RAM yang kapasitasnya 128 MB dan 256. Ini kalau tidak salah ini masih DDR1 jenisnya. Kalau sekarang RAM itu sudah sampai DDR5. Dan kapasitasnya pun sampai dengan 16 GB. Semakin besar RAM maka akan semakin bagus. Nah, terus yang D, perangkat penyimpanan. Ada hard disk, ada compact disk, dan ada flash disk. Nah, ketiga ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, hard disk di sini berbentuk seperti piringan hitam. Itu ada jarumnya. Ini yang berfungsi untuk membaca data. Membaca data di piringan ini, piringan hitam ini. Hard disk kalau dulu mulai dari 40 GB di sini. Tapi sekarang sampai bertera-tera ya, terabit.
Nah, itu bukan gigabit lagi, bukan GB lagi, tapi TB, terabit. Nah, itu sampai dengan 10 tera juga ada hard disk, tapi harganya juga mahal ya. Itu yang 1 tera saja sekarang sudah 700-an atau 800.000 ya. Nah, itu dengan kapasitas 1 terabit atau 1000 GB. Terus yang kedua compact disk. Nah, ini compact disk. Compact disk atau disebut dengan CD ya. Nah, itu kapasitasnya sekitar 650 MB saja. Nah, berbeda dengan DVD. Nah, itu DVD itu berupa piringan kaset seperti ini juga, tapi kapasitasnya lebih besar. Kalau CD compact disk ini cuman besar 650 sampai 750 MB. Tapi kalau piringan DVD dia sampai 4,5 giga. Nah, itu. Makanya DVD itu isinya lebih banyak daripada compact disk. Dan CD ini kalau permukaan ini tergores, permukaan piringan ini tergores, maka tidak akan bisa membaca data ya. Terus yang terakhir flash disk. Nah, ini yang paling mudah, portable, mudah dibawa kemana-mana, bisa dicolok di mana saja. Nah, yang penting ada komputer, ada laptop, bahkan sekarang bisa dicolok di handphone ya. Nah, itu memakai USB OTG namanya. Nah, itu OTG itu singkatan dari on the go ya. Nah, itu kapasitas flash disk mulai dari 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16, 32, 64. Nah, itu kapasitasnya. Dan harganya pun bervariasi tergantung merek. Nah, itu. Nah, untuk yang perangkat keluaran kita lanjutkan ke video selanjutnya ya. Nah, itu. Sekian dari Bapak. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat WA grup ya. Itu. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.